Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi pada kesempatan hari ini, di video ini, melalui video ini, Bapak akan membahas mengenai soal-soal yang sudah Bapak berikan di minggu-minggu kemarin ya. Tapi mohon maaf dulu karena ada beberapa hal sehingga kita tidak bisa bertemu melalui Meet ya. Jadi sebagai gantinya Bapak sediakan video ini sebagai bahan belajar kalian. Nanti jika ada yang tanyakan, Bapak akan sediakan lagi form untuk bertanya ya, tanpa menuliskan nama. Jadi kalian bebas untuk bertanya asalkan sesuai dengan materi yang kita bahas saat ini. Oke, langsung saja. Jadi kemarin ada 6 soal ya. Nah, soal pertama ini. Besaran berikut ini merupakan besaran pokok. Nah, besaran berikut ini, nah sebenarnya Bapak ketinggalan nih, yang merupakan besaran pokok. Nah, jadi tinggal kalian cari yang besaran pokok itu yang mana ya. Nah, ini gampang, lumayan gampang ini karena ini masih bentuk hafalan ya. Kalian tinggal menghafal saja besaran pokok. Itu ada 7 ya, ingat. Nah, ini materi yang sudah Bapak berikan juga ada. Jadi ada 7 besaran pokok. Nah, beserta satuan, lambang satuan dan dimensinya ya, dan dimensinya. Nah, untuk nanti untuk dimensi di kelas di jenjang SMA ini biasanya Bapak atau kita hanya mempelajari tentang L, M, dan T saja ya. Jadi panjang, massa, dan waktu saja. Nah, oke, kita lanjutkan. Tadi ada 7 ya. Nah, untuk cepat menghafalnya, biasakan bisa kalian menggunakan singkatan-singkatan. Nah, itu kan ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, oke. Nah, sini bisa pakai singkatan-singkatan. Kalau Bapak, mana ya yang berwarna? Nah, berwarna. Oke, jiwaku, jiwaku. Nah, maaf ya tulisannya agak jelek. Nah, karena nulisnya pakai mouse. Nah, jiwaku SMP. Nah, ya, jiwaku SMP. Nah, J ini apa? I apa? W apa? K apa? S dan M dan P. Nah, untuk J ini apa ya? J itu adalah, nah lihat di sini yang J. Jumlah zat ya. Jadi jumlah zat. Nah, terus yang I-nya intensitas cahaya. Intensitas ya. Nah, Bapak singkat aja CHY. Nah, CHY tahu aja kalian ya. W itu waktu. Nah, K itu kuat arus. Nah, untuk SMP-nya, S-nya suhu, M-nya massa, P-nya panjang. Nah, ya. Nah, jadi lebih mudah menghafalnya kalau digunakan singkatan-singkatan. Nah, jadi ini ya, tinggal dicari saja jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, kuat arus, suhu, massa, dan panjang itu yang mana dalam pilihannya. Nah, lihat di sini, massa ada, intensitas cahaya ada. Nah, kelajuannya salah. Kemudian yang B, massa, berat, kecepatan. Berat dan kecepatannya salah ya. Kemudian yang C, massa jenisnya salah. Yang percepatan perlambatan gaya itu semuanya besaran turunan ya. Nah, yang benar itu adalah ini ya. Panjang, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, panjang, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Oke, nah benar ya. Jadi pilihannya itu benar nih. Bapak membukanya melalui Google Form Bapak. Jadi kelihatan jawaban yang benar yang mana. Nah, jadi ini ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Nah, jika ada yang tanyakan silahkan nanti ya ditanyakan melalui Google Form. Oke, nomor 2, pasangan besaran dan lambang dimensi yang benar pada tabel berikut ini adalah yang nomor 1 itu gaya ml T-1, yang kedua usaha, ketiga daya, dan tekanan. Nah, oke, untuk menentukan dimensi ini kalian harus tahu dulu
rumusnya atau satuannya ya. Untuk gaya, bentar. Oke, gaya dulu ya, gaya. Nah, ya. Eh, untuk mengetahuinya tidak sebenarnya bisa melalui rumusnya, bisa juga melalui satuannya. Nah, kita coba untuk satuan dulu ya. Satuan gaya ini coba kita cari ya di Google. Satuan gaya. Nah, nah ini ya satuannya. Nah, KG M dikali S pangkat 2. S pangkat minus 2, sorry. S 2. Jadi gaya itu sebenarnya kan satuannya, kalau pernah kalian tahu itu Newton ya. Newton atau disingkatnya N. Nah, tapi sebenarnya ini hanya penyederhanaan saja. Ada satuan aslinya yaitu KG dikali M per S pangkat 2. Nah, KG ini dapat dari mana? KG ini dari massanya. M per S kuadrat ini dari mana? Dari percepatannya. Jadi rumus gaya itu sebenarnya F sama dengan M dikali percepatan ya. Nah, jadi massa ini satuannya kilogram, percepatan ini satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mengetahui dimensinya. Nah, kilogram ini kan punyanya massa satuannya. Nah, dimensi dari massa itu M besar ya. M besar. Nah, dikali. Nah, M ini satuannya panjang. Meter ini satuan dari panjang. Nah, panjang itu dimensinya adalah L, length ya. Jadi semuanya ini diambil dari bahasa Inggris. M itu mass, bahasa Inggrisnya dari massa. L itu length, bahasa Inggris dari panjang ya. Nah, kemudian per S kuadrat. S ini miliknya waktu. Waktu itu bahasa Inggrisnya time ya. Nah, makanya dimensinya itu T. Maka T pangkat 2. Nah, ingatkan lagi, dalam dimensi itu tidak ada yang namanya per ya, tidak ada per. Nah, semuanya dikali. Jadi M dikali L dikali T. Nah, itu ya. Jadi kita geser lagi. Nah, lanjutkan aja ya. M dikali L di per T pangkat 2. Nah, ini harus kita rubah L per T kuadrat. Nah, ini kan jadi sebenarnya gini. M L per T kuadrat. Nah, dalam dimensi itu tidak ada per seperti ini, semuanya dikali. Nah, cara mengalinya ini dengan memindah T kuadrat ini ke atas ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan merubah pangkatnya. Yang mula-mula itu positif menjadi negatif ya. Jadi kalau dia pindah dari bawah mau pindah ke atas, itu mesti diganti ya. Nah, ini lihat pangkatnya jadi minus. Nah, jadi ini untuk dimensi dari gaya ML T pangkat minus 2 ya. Kita lihat lagi. Nah, ini salah ya. Jadi untuk gaya ini pangkat minus 2, ini pangkat minus 1 nih di pilihannya. Oke, kemudian usaha lagi ya. Usaha. Nah, usaha. Nah, usaha ini bukan artinya usaha ya, bekerja, bukan. Nah, tapi usaha dalam fisika. Nah, rumusnya itu W ya. Sama dengan F atau gaya dikali dengan S. Nah, S ini jarak. S ini jarak. Atau langsung kita lihat satuannya saja ya. Satuan dari tadi usaha ya. Nah, usaha. Nah, ini KG M kuadrat S kuadrat per S kuadrat ya. Ntar. Nah, kita masuk sini. Nah, satuannya KG
kuadrat per S kuadrat. Nah, ini langsung saja. Kg ini miliknya mass ya, atau massa. Nah, meter ini miliknya length atau panjang. Jadi L kuadrat per S kuadrat. Nah, sama seperti gaya tadi. Ini harus dinaikkan ya. Jadinya M L kuadrat S pangkat minus 2. Nah, ini untuk yang W. Nah, kita lihat di pilihannya. Sorry, kok S ya? Salah tadi Bapak. Harusnya ini T ya. S itu miliknya T. Kita hapus dulu. Hapus. Nah, S ini second ya. Bapak tidak merubah S-nya. Nah, harusnya T. Nah, ya. Jadi S ini miliknya time atau waktu. Nah, jadi ML kuadrat dikali T pangkat minus 2. Jadi pilihannya ini benar ya. Untuk usaha itu benar. Jadi tinggal cari 3 dan 4. Nah, daya dan tekanan. Kita coba yang agak gampang dulu ya. Dari tekanan nih, agak gampang nih sepertinya. Nah, rumus dari tekanan. Rumus dari tekanan ya. Tekanan itu P. Nah, ini nanti dipelajarinya di kelas 8 ya. F per A. Nah, A ini adalah luas ya. A ini adalah luas. Jadi untuk satuannya, kita cari satuannya ya. Satuan dari tekanan. Mana. Ini ya. 1 kg. Oh, ini. Kg per M dikali S kuadrat. Oh gitu ya. Oke, jadi gini ya. Satuannya itu Kg per, nah ini M S kuadrat. Nah, jadi per Kg dibagi M dikali S kuadrat. Nah, kita langsung rubah saja dulu ya. Kg ini miliknya mass ya. M ini miliknya meter, miliknya itu panjang. Jadi L dikali S kuadrat. Jadi T kuadrat ya. Nah, ingat lagi tidak boleh ada yang di bawah, semuanya harus di atas. Nah, maka kita konversi M. Nah, L ini kita naikkan ke atas ya. Ini naik ke atas. Ini juga naik ke atas. Nah, L ini kalau nggak ada pangkatnya itu sama saja dengan pangkat 1 ya. L pangkat 1. Nah, harus di sini ada tulisannya. Nah, tapi karena biasanya sama saja ya nilainya, kalau ada L saja dan L pangkat 1 kan sama saja. Nah, cuma kalau dinaikkan ke atas dia menjadi L pangkat minus 1 ya. Nah, terakhir T itu T pangkat minus 2. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya seperti ini ya untuk yang tekanan. Kita lihat ML. Nah, salah ya. Jadi 4 itu bukan. Kenapa? Karena dia L-nya itu sebenarnya pangkat minus 1. Jadi jawabannya itu 2 dan 3 ya. Nah, kan benar. Jawabannya 2 dan 3. Oke, kita lanjut. Nah, di sini banyak yang salah nih. Banyak yang keliru ya. Nah, jadi sebenarnya untuk jangka sorong itu tidak hanya 0,1 mm untuk nilai skala terkecilnya. Nah, cara menghitung skala terkecil untuk jangka sorong ya, ini tinggal kalian bagikan saja 1 mm dibagi jumlah skalanya ya. Nah, jumlah skalanya ini berapa? Nah, kalau di sini kan kita hitung nih jumlah skalanya ada berapa. Skala Danius-nya ya. Skala Danius itu yang di bawah, skala utama itu yang di atas. Nah, skala Danius-nya yang di bawah itu kita hitung jumlahnya berapa. Ini skala nih yang garis-garis namanya skala ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Jadi ada 20. Nah, tinggal kalian bagi. Nah, NST itu rumusnya batas ukur, nah atau BU dibagi jumlah skala. Nah, dalam hal ini batas ukurnya 1 mm per, nah per berapa? Per 20 ya. Per 20. Batas ukurnya maksudnya seberapa banyak skala utama itu bisa menghitung. Nah, kalau untuk alat ukur jangka sorong itu sampai 1 mm ya. Nah, tinggal kalian bagikan 20. 1 dibagi 20 itu hasilnya 0,05. Nah, karena di depannya ini mm, maka kita pakai saja mm juga ya. Nah, makanya hasilnya itu 0,05 mm. Oke. Oke ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini menghitung mikrometer sekrup. Nah, ini kan masih belum Bapak ajarkan nih. Kita perbesar dulu. Nah, di sini tertera angka-angka ya, skala-skala dan angka-angka. Jadi ingat kalau skala itu garis-garisnya. Kalau angka-angkanya ada angka-angkanya ini ya. Nah, yang di sebelah kiri yang Bapak lingkar-lingkari ini. Nah, ini adalah skala utama. Yang sebelah kanannya itu skala Nonius namanya ya. Mirip-mirip kayak jangka sorong juga menghitungnya. Nah, cara menghitungnya yang pertama kalian harus lihat dulu skala utamanya. Nah, untuk jangka sorong dan mikrometer itu sama cara menghitungnya. Menghitungnya dengan batas ukur skala utama ditambah skala Nonius. Nah, nilai di skala utama ditambahkan dengan nilai di skala Nonius. Nah, nilai dari skala utamanya ini berapa? Nah, kita lihat. Ini kan ada 0. Nah, di bawahnya ini desimalnya setengahnya ya. Jadi misal nih 0 di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ada garis bawahnya berarti ini 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 dan seterusnya ya. Sampai di sini nih. Ini ada 10 nih ya. Ini 0, 5, ini pasti 10 nih. Nah, kita lihat skala utama itu yang terhitung tepat sebelum menyentuh garis skala Nonius. Nah, ini garis skala Nonius nih. Nah, Bapak anggap ini sebagai garis skala Nonius. Nah, tepat sebelum kan berarti ini nih. Nah, berarti ini adalah nilainya 10,5 ya. 10,5. Nah, ingat ini dalam milimeter. Nah, berarti kita tuliskan dulu ya SU-nya. SU-nya itu 10,5 milimeter. Oke. Nah, kemudian kita menemukan nih skala Noniusnya lagi. Nah, skala Nonius itu dilihat dari garis skala Nonius yang sejajar dengan garis mendatar dari skala utama. Nah, ini kan skala utama ini garis mendatarnya ini nih. Nah, cari yang sejajar atau menyambung. Nah, kalau kita lihat di sini, kita perbesar lagi ya. Nah, ini ya. Nah, garis skala ini nih yang menyambung. Nah, tinggal kalian hitung. Ini kan 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ya. Nah, 47. Nah, 47 ini harus kalian kalikan dengan NST-nya ya. NST-nya. Nah, itu bedanya untuk skala Nonius. Skala Nonius itu harus dikalikan dengan NST. Kalau untuk skala utama bisa langsung kita lihat dari nilai skalanya. Kalau skala Nonius itu skala yang tertera atau skala yang terlihat itu dikali dengan skala Noniusnya. Nah, NST-nya ya. Jadi skala Nonius yang terbaca, ini kan terbacanya 47 ya, dikalikan dengan NST-nya. Nah, NST-nya berapa? Nah, NST untuk mikrometer sekrup ini kita hitung ya. Ini sampai 50 nih.
jumlah skalanya sampai 50 pasti ya, 45, sini 450 nih. Kemudian kembali ke 0. Nah, karena dia mikrometer sekrup itu diputar caranya. Jadi, dalam satu keliling ini itu penuh dengan skala-skala. Nah, jadi 50. Oke, batas ukurnya sendiri ini kan ada 0,5 ya. 0,5. Nah, jadi si mikrometer sekrup ini mampu menghitung skala utama itu sampai 0,5. Nah, 0,5 NST-nya berarti 0,5 dibagi 50 ya. Nah, maka hasilnya itu ini kita coret ya, tambahkan di sini berarti 0,01 mm ya. Nah, tinggal kita kalikan skala Naniusnya tadi yang terbaca skalanya berapa tadi? 47 dikali 0,01 ya anaklah mm. Maka hasilnya 0,47 ya. 0,47. Nah, tinggal kita jumlahkan SU tambah SN-nya. Nah, SU-nya tadi tambah SN. SU-nya 10,5 tambah 0,47. Oke. Berarti 10, nah, jumlahkan nih. Masih bisa aja ya menjumlahkan desimal. Nah, ini harus kita sejajarkan desimalnya. Nah, oke, jumlahkan 7, 9, 0, 10. Nah, jadi ini hasilnya ya 10,97 mm. Nah, ini untuk perhitungan mikrometer sekrupnya. Kita kecilkan lagi. Nah, ini ya. Jadi jawabannya E ya, A, B, C, D, E. Nah, 10,97 mm. Oke, kita lanjutkan. Nanti jika ada ditanyakan bisa langsung lewat Google Form tadi ya. Atau nanti kalau masih bingung juga bisa datang langsung ke sekolah ya untuk bertanya ke Bapak. Nanti hubungi dulu Bapak lewat WA. Nah, apakah jadwalnya Bapak ada di sekolah atau tidak, karena jadwal guru-guru itu disesuaikan ya. Ada yang work from home, ada yang work from office ya, atau dari kantor. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5 ini menghitung jangka sorong ya. Nah, untuk jangka sorong ini tidak terlalu perlu diperhatikan yang ininya ya. Kita perhatikan yang ini saja. Nah, sama seperti mikrometer sekrup, jangka sorong itu juga punya skala utama dan skala Nonius. Nah, skala utamanya itu yang di atas, skala Nonius itu yang di bawah ya. Nah, skala utama itu yang di atas 0, 1, 2, 3 dan sampai seterusnya ya. Nah, yang di bawah itu skala Nonius. Oke. Sama juga ya, ditambahkan skala utamanya tambah skala Nonius. Nah, untuk menentukan skala utamanya itu kita lihat angka yang tepat sebelum garis ini ya. Nah, ini kan ada garis nih. Nah, itu kita lihat yang mana yang tepat sebelum garis ini. Garisnya ya, bukan angka nolnya, bukan. Garisnya ini. Nah, kita lihat dulu nih hasilnya berapa. Nah, 2,32 ya. Oke. Oke, jadi sorry ya tadi ya, jadi kita lihat yang sebelum 0 ya. Nah, agak keliru tadi Bapak. Jadi yang sebelum 0 kita lihat skala utama yang garisnya itu tepat sebelum menyentuh angka 0, skala Nonius. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ya garisnya yang tepat sebelum. Nah, yang tepat sebelum ini. Nah, kita lihat di sini nih. Ini kan 2 nih. 2, kemudian garisnya itu berarti setelahnya 2,1, 2,2, 2,3,
2,4, 2,5 dan seterusnya. Berarti garisnya ini adalah 2,3 ya. Nah, 2,3. Jadi skala utamanya itu 2,3. Nah, si mikrometer sekrup, jangka sorong ini dalam sentimeter satuannya. Dalam sentimeter ya. Ingatkan, dalam sentimeter. Kalau mikrometer itu dalam milimeter. Karena mikrometer sekrup itu mampu menghitung sampai milimeter. Nah, kalau mikrometer sekrup itu dalam sentimeter saja. Oke, kita lanjutkan untuk skala Noniusnya. Skala Noniusnya itu lihat skala yang menyambung ya, menyambung dengan skala utama manapun, skala utama manapun. Nah, tapi skala Noniusnya itu menyambung. Kita lihat di sini. Nah, 0 ini kan masih belum menyambung nih. Nah, agak bergeser ke kanan skalanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10. Nah, kita lihat di sini ada 3 nih. Nah, skala 2, 0, 1, 2 ya. Nah, ini 2 ini menyambung. Nah, dengan skala utama. Skala utamanya itu skala utama manapun ya. Terserah saja. Yang penting dia menyambung. Dan skala yang menyambung ini pasti hanya terjadi satu skala saja pada skala Noniusnya. Tidak mungkin ada dua skala Nonius yang menyambung. Jadi satu saja ya. Kalian lihat yang paling menyambung, intinya yang menyambung. Nah, ini kan dua menyambung nih. Nah, itu skala Nonius yang terbaca. Nah, baru kita kalikan juga dengan NST-nya ya, NST-nya. Oke, NST-nya di sini ini kan 1 ya. 0,1. Nah, batas ukurnya ini kan ini 1 cm nih. Nah, tapi kan masih bisa dihitung. Masih ada skala di dalamnya. Nah, berarti batas ukur untuk skala utamanya itu adalah 0,1. Ini ada 1 cm, tapi ada skalanya lagi di dalamnya, ini ada 10 skala. Nah, 1 dibagi 10 itu 0,1 cm. Jadi dalam satu garis ini itu nilainya 0,1 cm ya, 0,1 cm. Jadi NST-nya itu 0,1 dibagi, nah ini ada 10 skala Noniusnya, jumlah skala Noniusnya, maka kita bagi dengan 10 ya. Kita bagi dengan 10, maka hasilnya itu adalah 0,01. Oke, berarti SN-nya itu tadi 2, tinggal kita kalikan dengan NST-nya 0,01. Hasilnya adalah 0,02 cm ya. Ini dalam cm nih. Ini juga dalam cm. Oke, jadi tinggal kita jumlahkan SU tambah SN. Itu hasilnya adalah SU-nya tadi 2,3, SN-nya tadi 0,02. Nah, ingatkan lagi, desimalnya itu harus sejajar. Nah, desimalnya harus sejajar, berarti di sini ya 0,02. Nah, tinggal dijumlahkan. Nah, ini hasilnya ya 2,32 cm. Jadi ingatkan supaya tidak keliru ya. Bapak ulangi, untuk skala utama itu lihat yang tepat sebelum angka 0 skala Nonius ya. Skala utama yang terbaca itu tepat sebelum angka 0, bukan yang garis ini ya, tepat sebelum angka 0. Kalau di sini kan terbacanya ini 2 di sini nih, yang panjang ini 2, 2,1, 2,2, 2,3 ya. Makanya Bapak gunakan yang 2,3 sebagai skala utamanya. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 2,32. Oke. Nah, di sini soal terakhir itu penulisan angka penting dan notasi ilmiah. Oke. Kita tuliskan dulu angkanya ya. Jadi yang penting kalian dulu harus tahu angka penting itu yang mana ya. Jadi misal Bapak contohkan nih AP ya. Nah, 0,0506. Nah, kosong lagi ya. Nah,
di sini jumlahnya ada berapa angka penting. Nah, angka penting, ingat, angka penting itu syaratnya ya. Yang pertama, angka bukan 0 itu merupakan angka penting. Nah, jadi angka bukan 0 itu merupakan angka penting. Nah, jadi 1 ini sudah ya. Nah, kita pakai biru. Nah, ini 1, ini 2. Nah, sudah 2 angka pentingnya. Nah, kemudian angka 0 itu bisa sebagai angka penting asalkan letaknya itu di antara angka bukan 0. Nah, ini kan ada 0 nih di antara angka bukan 0. Ini juga angka penting. Oke, kemudian ada lagi syarat dari angka 0 itu bisa sebut sebagai angka penting, yaitu angka 0 setelah angka terakhir. Nah, angka 0 setelah angka bukan 0 terakhir ya, sorry. Angka 0 setelah, ini angka 0 nih, setelah angka 0, angka bukan 0 terakhir. Ini angka bukan 0 terakhir. Nah, setelahnya ini kan ada angka 0. Nah, ini juga angka penting. Nah, jadi ini juga angka penting ya. Nah, bagaimana angka 0 itu disebut sebagai bukan angka penting? Nah, yang pertama, letaknya itu di depan ya, di depan. Nah, ini pasti bukan angka 0 nih. Nah, bukan angka 0. Kalau letaknya itu paling depan ya, paling depan, itu bukan angka 0. Ini bukan angka penting, bukan AP ya. Kita merah-merahin. Ini bukan AP. Nah, kemudian kalau ada lagi angka 0 setelahnya. Nah, ini juga bukan angka penting ya. Nah, ini juga bukan angka penting. Nah, jadi 0,05060 itu angka pentingnya cuma 4 saja ya. Jadi hanya 4 angka penting. Nah, 4 AP saja. Intinya kalau angka 0 itu di depan, nah itu bukan angka penting. Kemudian ada lagi angka 0 setelahnya. Nah, itu juga bukan angka penting. Karena angka 0 ini tidak di antara angka bukan 0. Nah, kecuali seandainya ada lagi soal seperti ini. 50,0506. Nah, untuk ke bawah. 60. Nah, ini kan angka 0-nya bukan di depan nih, tapi di antara angka bukan 0. Nah, maka ini disebut sebagai angka penting ya. Jadi semuanya di sini itu adalah angka penting. Jadi di sini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. 7 angka penting ya. Nah, itu dasarnya dulu. Oke, kita lanjutkan. Tadi 0,000 1350. Nah, ini kan cuma 4 angka penting saja nih, 4 angka penting. Nah, kenapa? Karena ini bukan angka penting ya. Karena dia di depan nih nolnya. Nah, yang angka penting hanya ini 1350. Nah, namun kehendak dari soal itu dikehendakinya dalam 2 angka penting. Nah, untuk merubah jumlah angka penting, kita bisa menggunakan yang namanya notasi ilmiah ya. Notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah. Oke, notasi ilmiah tambah pakai notasi tambah pembulatan ya. Tambah ilmiah tambah pembulatan ya. Nah, kalian harus tahu tuh aturan pembulatan. Nah, tinggal dibaca saja ya. Oke. Nah, ilmiah tambah pembulatan. Oke. Kita pakai aturan pembulatan dulu ya. Nah, kita bulatkan 1350 ini ke dalam 2 angka penting. Nah, kita bulatkan, maka kita harus menghilangkan ini ya, 2 angka ini. Nah, kita bulatkan. Nah, cara membulatkan itu aturannya kita geser ya, aturan pembulatan. Nah, aturan pembulatan. Pembulatan. Nah, kalau angka yang mau dibulatkan itu di atas 5, ya, maka angka sebelum
maka angka yang mau dihilangkan itu di atas 5, maka angka yang mau dibulatkan itu naik ya. Nah, kalau angka yang mau dihilangkan itu di bawah 5, maka angka yang dibulatkan itu turun. Nah, contoh 13,7. Nah, maka ini karena yang mau dihilangkan itu misalnya 7, nah, maka ini kan di atas 5 nih. Nah, maka angka yang mau dibulatkan, ini mau dibulatkan itu 3 nih ya. Maka dia naik menjadi, maka angka 3 itu naik menjadi 4 ya, angka setelahnya, yaitu 14. Nah, misal lagi, di sini 13,4. Nah, ini kan 4 ini di bawah ya, di bawah 5. Nah, maka dia turun. Nah, turun di sini turun dari 13,4 menjadi 13 ya. Nah, menjadi 13. Karena dia turun, bukan berubah jadi 12 ya, tapi 13. 13,4 itu turun menjadi 13. Kalau 13,7 itu naik menjadi 14. Nah, ada lagi seandainya tadi kan 13,7, 13,5. Nah, ini kan tepat nih. Nah, pas. Belum deh, kita pakai teori dulu. Nah, kalau tepat 5 gimana? Tepat 5. Nah, itu terbagi dua lagi. Ada yang angka sebelumnya itu ganjil. Sebelumnya ganjil. Itu naik. Kalau sebelumnya itu genap, itu turun ya. Nah, Bapak contohkan langsung. Oke, contoh 14,5. Nah, ini kan kok kebalik ya? Sorry. Nah, 13,5. Ini kan angka 5 nih, tapi sebelumnya itu ganjil. Nah, maka dia naik ya, jadi 14. Nah, tapi seandainya 12,5. Nah, ini kan sebelumnya genap. Sebelumnya ini genap ya, sebelum angka 5 ini genap. Nah, maka dia menjadi turun, yaitu 12. Nah, itu ya aturan pembulatan. Kita kembali. Nah, ini ada 13,50. Kita mau menghilangkan 0 dan 5. Nah, pertama-tama kita harus bulatkan 0 dulu. 0 kita bulatkan ke 5. Nah, 0 kita bulatkan ke 5. Nah, jelaskan ya, 0 ini di bawah 5. Nah, maka 5-nya ini tetap saja. Jadi 0,000135. Nah, ini baru pembulatan sampai 5. Kita mau menghilangkan 5-nya lagi. Nah, 5 ini, nah tadi kan sudah kita pelajari tadi baru saja ya. 5 itu pas 5 ya. Tapi kita lihat angka sebelumnya itu genap atau ganjil. Nah, ini ganjil ya. Nah, karena ganjil, maka kita naikkan. Maka jadilah 0,000114. Nah, sampai sini ini sudah menjadi dua angka penting. Cuma yang dikehendaki itu adalah dalam notasi ilmiah. Dalam notasi ilmiah 0,00014 ya, kita ingatkan. Kita pindah ke slide selanjutnya. 0,000 berapa tadi angka nolnya? Ada 3. 14. Nah, ini mau kita rubah menjadi angka aturan notasi ilmiah. Ingat, notasi ilmiah itu ada yang namanya N dikali 10 pangkat M ya. Nah, N ini apa? Atau kadang bisa juga disebut A ya. A dikali 10 pangkat B. Sama saja ya. N ini adalah nilainya ya. Nilai angkanya. M ini adalah orde namanya. Orde perpangkatannya ya. Nah, yang mana N ini nilainya itu harus di atas 0 ya. Lebih besar dari 0, namun lebih kecil
dari 10 ya. Sorry, kebalik ding, yang salah nih. Lebih besar ya, lebih besar dari 0, namun harus lebih kecil dari 10. Nah, jadi angkanya itu berkisar 0 sampai 9,99999 ya. Intinya di bawah 10. Oke, jadi di sini kita mau merubah ini menjadi n ya. 0,00014 menjadi n dikali 10 pangkat m. Nah, m ini nilainya sembarang saja ya. Tapi pasti angkanya itu bulat ya. 0, 1, 2, 3, 4, 10, 15 ya. 100 pasti bulat. Jarang ada yang pakai koma-koma, tidak mungkin ada yang pakai koma-koma ya. Oke. Kita mau merubah menjadi n, yang mana n ini lebih besar dari 0. Nah, ini kan kurang dari 0 nih. Nah, maka harus kita rubah. Nah, kalau kita mau merubah menjadi 14 dikali 10 pangkat sekian ya. Sekian. Nah, ini kan 14 ini itu salah ya. Karena n-nya itu lebih besar dari 10. Nah, maka kita rubah menjadi 1,4 ya. Nggak apa-apa pakai desimal. Yang penting nilainya itu kurang dari 10. Nah, 10 pangkat. Nah, cara mendapatkan nilai pangkatnya ini dengan cara kita menggeser desimalnya. Nah, biasanya itu cara Bapak ya. Nah, ini kan mula-mula desimalnya di sini. Kita mau desimal yang di sini kan ya, 1,4 nih. Nah, maka kita geser. Berapa kali kita menggeser sampai desimal yang mula-mula di sebelah sini menjadi desimal yang berwarna merah nih letaknya. Nah, kita geser. Pertama 1 ya. Kemudian 2 kita geser. Anggap aja ya, anggap kita geser nih. Geser ke sini 1, geser ke sini lagi 2, geser ke sini lagi 3. Dan terakhir geser ke sini lagi 4 ya. Nah, berarti 10 pangkat nilainya 4. Nah, cuma kita harus mengetahui apakah pakai minus atau pakai plus. Nah, kalau dia ke sebelah kanan itu nilainya minus ya. Kanan nilainya ini minus. Tapi kalau kiri, kalau kita menggeser komanya itu ke sebelah kiri, itu nilainya plus ya. Nah, nilai pangkatnya itu plus. Nah, karena kita tadi menggesernya ke kanan, maka nilainya itu menjadi minus ya. Nah, ini hasil dari notasi ilmiah tambah angka penting pembulatannya ya. Nah, 1,4 dikali 10 pangkat minus 4. 1,4 dikali 10 pangkat minus 4 ya. Kita kembali. Nah, berarti pilihannya ini adalah ini ya, B. Nah, ya. Ini pilihannya B. 1,4 dikali 10 pangkat minus 4. Ini kenapa salah? Karena pangkatnya itu positif ya. Nah, ini kenapa salah? Karena salah di pembulatan. Ini salah di perpangkatannya dan ini salah di nilainya. Harusnya kan lebih besar dari 0 ya. Sorry, bukan lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 1. Maaf, Bapak salah. Lebih besar dari 1. Nah, Bapak ulangi nih. Ini nilainya harus lebih besar dari 1 ya. Bukan lebih besar dari 0, lebih besar dari 1. Nah, lebih besar dari 1. Nah, Bapak ulangi. Jadi, di sini ada nilai, ada orde. Untuk nilainya itu harus lebih besar dari 0. Lebih besar dari 1. Dan kurang dari 10. Kurang dari 10 ya. Lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Nah, makanya kita menggunakan 1,4. Kalau gesernya ke kanan, maka nilainya negatif. Kalau gesernya ke kiri, itu nilainya positif. Jadi 1,4 dikali 10 pangkat minus 4 itu nilainya sama saja dengan ini, 0,00014. Intinya notasi ilmiah itu tidak merubah nilainya, hanya merubah bentuknya saja ya, tidak merubah nilainya, hanya merubah bentuknya saja. Nilainya sama. Coba saja kalian coba nih ya. 1,4 dikali 10 pangkat minus 4 itu pasti nilainya sama dengan 0,00014. Nah, kita contohkan untuk perpindahan yang ke kiri yang positif ya. 14.000.
Nah, ini ya. Kita rubah ke notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah nilainya itu harus di atas 1 ya. Nah, tinggal kita lihat perpangkatannya. Nah, kalau tidak ada desimal di sini, desimalnya itu pasti terletaknya di paling pojok ya, tidak dituliskan di paling pojok sini ya. Nah, tidak dituliskan. Nah, maka ini kita geser. Maka kita menghendaki di sini ya. Kita geser. Pertama 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini. Nah, coba saja kalian kalikan nih. 1,4 dikali 10 pangkat 5 itu sama saja dengan 140.000 ya. 140.000. Nah, kenapa tadi positif? Karena kita menggesernya ke sebelah kiri ya. Oke, jadi ini untuk pembelajaran kita pada hari ini semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang dari pertama tadi tentang besaran pokok dan besaran turunan, dimensi, kemudian NST, pengukuran mikrometer sekrup, dan jangka sorong. Nah, jika ada yang tanyakan, bisa langsung melalui Google Form yang Bapak sediakan nanti. Kemudian bisa melalui WA atau bisa datang langsung ke sekolah. Tapi harus bertanya dulu ya di WA mengenai jadwal Bapak apakah di sekolah atau tidak. Kita ketinggalan ya. Nah, terakhir, ini nomor 7. Ini adalah konversi satuan. Nah, konversi satuan itu tinggal dilihat di bukunya ya, di materi Bapak yang sudah Bapak bagikan. Nah, di sini. Oke, mikro. Nah, mikro sampai dari mikro dikonversi ke kilo ya, konversi ke kilo. Nah, ini kita perbesar. Yang nilai-nilai yang ada tabel ini dibandingkan dengan meter ya, dengan meter atau gram. Kalau di sini kan farad ya, berarti farad di sini dibandingkan dengan farad tanpa ada, kan ada mega, kilo. Nah, mega farad, kilo farad. Nah, ini semuanya dibandingkan dengan farad yang tanpa ada kilo, hekto, dan lain-lainnya. Dibandingkan dengan farad saja. Nah, contohnya ya. Contohnya 1 farad itu sama dengan 10 pangkat berapa nih? Ulang ya. 1 mikrofarad, sorry, 1 mikrofarad. 1 mikrofarad itu nilainya sama dengan 10 pangkat. Nah, ini berapa nih? Kita lihat di sini. Nah, mikro ini 10 pangkat 6 ya. Jadi 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat 6 farad. Nah, sampai sini dulu, maka kita bisa merubah lagi ke kilo. Nah, 10 pangkat minus 6 farad itu berapa kilo farad ya. Nah, ingat 1 kilo farad itu sama dengan 10 pangkat 3. Nah, maka kalau kita balik 1 farad tinggal kita balik menjadi minus 10 pangkat 3 pangkat minus 3 farad ya. 10 pangkat minus 3 farad. Nah, di sini berarti kita harus menjumlahkan ya, atau mengalihkan. Menjumlahkan perpangkatannya. Nah, 1 mikrofarad berarti 10 pangkat minus 6 tambah, nah perpangkatannya ini kita jumlahkan ya, tambah minus 3. Nah, jadilah 10 pangkat minus 9 ya, KF. Nah, jadi harus dijumlahkan 10 pangkat minus 9 kilofarad. Oke. Jadi jawabannya 10 pangkat minus 9 ya. Nah, oke, tadi Bapak ulangi lagi. Jadi jika ada yang tanyakan bisa melalui
Google Form nanti yang akan Bapak sediakan, bisa melalui WA, bisa melalui komentar ya, komentar di Google Classroom, atau bisa langsung datang ke sekolah. Tapi ingat harus bertanya dulu mengenai jadwalnya dengan Bapak ya. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.